terlepas dari segala kelakuan dan antisipasi manusia dalam pandangan Al-Quran, musibah-musibah itu merupakan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 51. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran surah At-Taubah ayat 51. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi itu semuanya sudah digariskan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepada Allah lah kita berlindung. Lalu mengapakah Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan bencana kepada hamba-hambanya? Hamba yang mengimani dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ajaran yang benar dan hak. Mengapa bukan kepada orang-orang kafir saja yang ditumpas dengan bencana? Maka tentu saja jawabannya adalah karena di balik setiap takdir pastilah terdapat makna yang tersembunyi. Termasuk dalam beberapa musibah yang melanda ataupun menimpa kepada diri kita. Dan bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah namun masih hidup, setidaknya dapat atau bisa mengambil ataupun memetik hikmah atas apa yang menimpa mereka. Karena orang muslim yang baik, yang cerdas itu adalah seseorang yang bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Mereka yang lolos selamat dari bencana adalah merupakan orang-orang yang beruntung, karena masih sempat diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang selamat masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki kualitas ketakwaan dan keimanan di dalam hidupnya ini selama masih hidup di dunia. Mereka masih sempat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan serta berbuat kebajikan sepanjang sisa-sisa hidup yang masih dirasakan saat ini
untuk menghapus berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukan selama ini. Bencana, musibah menjadi teguran bagi orang-orang yang masih diselamatkan oleh Allah dari musibah dan bencana yang menimpa mereka itu. Demikian juga bagi mereka yang berada jauh dari tempat kejadian, maka juga menjadi pelajaran bagi mereka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah menurunkan ujian bencana kepada hambanya, maka siapapun akan terkena imbasnya juga. Orang-orang yang tidak terkena musibah, bencana, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan cobaan dari dampak bencana itu. Orang-orang sekitar yang tidak terdampak langsung dari bencana yang diberikan oleh Allah, maka orang tersebut seharusnya bisa mengambil pelajaran dari bencana tersebut. Mereka yang sentosa berkewajiban menolong yang kepayahan, kesusahan yang sudah ditimpa oleh bencana ataupun musibah tersebut. Mereka yang masih hidup berkewajiban untuk menyelenggarakan fardu kifayah, mengurus jenazah bagi saudara ataupun tetangganya yang meninggal dunia yang disebabkan oleh bencana tersebut. Mereka yang masih memiliki banyak harta, maka mereka berkewajiban memberikan makanan, pakaian, serta menolong dengan segenap kemampuan kepada mereka yang kehilangan segalanya yang disebabkan oleh bencana yang menimpa mereka. Memberi makan kepada mereka yang kelaparan, memberi pakaian kepada mereka yang tidak berpakaian, dan bisa memfasilitasi mereka yang kehilangan tempat tinggal mereka itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang maksudnya barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan seseorang yang mendapat kesusahan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Qila, "Ma hunna ya Rasulullah?" Qala, "Idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka faajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza 'atasa fahamidallah fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu." Yang artinya, hak seorang muslim atas orang muslim yang lain ada 6.
Di antara para sahabat kemudian ada yang bertanya, apa saja ya Rasulullah? Beliau menjawab, bila kamu berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Jika ia mengundangmu, penuhilah. Jika ia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah. Jika ia bersin dan memuji Allah, hendaknya kamu mendoakannya. Dan jika ia sakit, jenguklah. Dan jika ia mati, antarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Mestinya kita takut jika tidak menolong. Padahal sebenarnya kita mampu untuk menolongnya. Mestinya kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika tidak membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan itu. Padahal kita sedang banyak memiliki kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa minna man la yahtam bi umuril muslimin, yang artinya tidaklah termasuk golongan kami mereka yang tidak peduli dengan persoalan-persoalan umat Islam. Bencana musibah adalah merupakan juga sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman namun lalai untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan dari Allah ini sudah sering kali tampak melalui beberapa peristiwa serupa yang sering kali melanda di negeri kita ini. Namun selalu saja kita belum bisa memperbaiki diri, sikap bahkan perbuatannya. Padahal beberapa musibah yang terjadi itu adalah akibat dari perbuatan dan ulah kita sendiri